Dunia pendidikan kita kan berubah terus ya. Sekarang ini, guru itu tugasnya bukan cuma ngajar, tapi juga jadi semacam navigator di lautan digital yang wah kompleks banget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita nggak cuma bertahan, tapi justru bisa berkembang pesat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernyataan dari seorang guru di Banda Aceh ini, jujur, dalam banget ya. Ini bukan lagi soal teori loh. Ini realitas di lapangan yang nunjukin betapa mendesaknya kita butuh panduan yang jelas buat menghadapi hal-hal kayak gini. Gimana Bapak dan Ibu Guru? Perasaan ini kayaknya relate banget ya. Merasa kewalahan sama tuntutan baru di dunia digital yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam lagi. Kita bisa sebut ini sebagai dilema guru digital. Ini tuh serangkaian tekanan unik yang muncul dari gabungan antara profesi mengajar dan dunia maya yang, ya ampun, nggak pernah tidur. Yang pertama, dan ini kayaknya yang paling sering kita rasain, kelelahan digital atau digital burnout. Itu loh rasa capek mental yang datang dari notifikasi non-stop dan tuntutan online yang bikin batas antara kerjaan dan kehidupan pribadi jadi blur banget. Terus, ada lagi nih, semacam jebakan popularitas. Saat guru juga jadi kreator konten, fokusnya bisa aja geser. Jadi yang tadinya mendidik, jadi ngejar likes sama views. Nah, pertanyaannya, di mana sih batas antara pendidik dan figur publik? Susah kan? Nah, ini dia. Kecemasan paling baru, AI. Munculnya ChatGPT dan kawan-kawannya itu bikin kekhawatiran besar soal integritas akademik, soal plagiarisme, dan soal potensi terkikisnya kemampuan berpikir kritis siswa kita. Dan pastinya ada tantangan etisnya. Gimana coba caranya ngebahas isu-isu sensitif, kayak politik atau agama secara online, tanpa bikin kontroversi? Terus, gimana cara jaga batasan profesional, waktu akun media sosial pribadi, dan profesional sering tumpang tindih? Oke, setelah kita lihat semua tantangannya, pasti pusing ya. Tapi tenang, sekarang kita ngomongin solusinya. Dan semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan membangun fondasi resiliensi pribadi yang kokoh. Jadi, resiliensi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, resiliensi itu kemampuan kita untuk bangkit lagi setelah jatuh. Poin paling pentingnya, resiliensi itu bukan bakat bawaan, tapi sebuah keterampilan. Artinya, ini bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja, termasuk kita semua. Terus, gimana cara melatihnya? Anggap aja kita punya 4 pilar utama. Pertama, regulasi emosi, biar kita tetap tenang pas lagi di bawah tekanan. Kedua, kontrol impuls, supaya kita mikir dulu sebelum bereaksi. Ketiga, optimisme, ini bahan bakarnya. Dan terakhir, empati, biar kita bisa benar-benar nyambung sama murid-murid kita. Salah satu cara paling ampuh buat ngelatih resiliensi itu ya dengan pasang batasan. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada batasan yang sehat. Kita atur kapan harus balas pesan, kita ambil jeda detox digital. Di sisi lain ada konektivitas 24/7 yang ujung-ujungnya pasti bikin capek dan stres. Pilihannya ada di tangan kita. Membangun ketangguhan dari dalam itu langkah pertama yang penting banget. Tapi kekuatan itu harus ada panduannya, harus ada kompas etika yang jelas pas kita bergerak di dunia digital. Nah, inilah kerangka etika yang baru. Ini dia pilar-pilar kode etik digital yang wajib dipegang setiap pendidik. Jaga netralitas di isu sensitif biar ruang kelas tetap aman. Lindungi privasi siswa, karena itu tanggung jawab utama kita. Pastikan informasi yang kita bagi itu akurat, biar kita ikut melawan hoax. Dan yang paling penting, tarik garis yang tegas antara mana konten pribadi, mana yang profesional. Tapi, gini, guru itu gak bisa berjuang sendirian. Gak adil juga kalau semua beban ini dipikul sendiri. Makanya, perlu banget ada dukungan yang kuat dari sistem, yaitu dari sekolah dan kepemimpinannya. Disinilah peran kepala sekolah sebagai pemimpin digital jadi krusial banget. Mereka bukan lagi cuma manajer, tapi harus jadi fasilitator yang menciptakan visi, membangun budaya inovasi, sekaligus melindungi kesehatan mental para guru dari tekanan dunia digital. Nah, biar dukungannya efektif, pengembangan profesionalnya itu harus fokus ke satu kerangka kunci, namanya TPACK. Tenang, ini bukan istilah ribet kok. Ini tuh titik temu di mana teknologi, cara mengajar, dan penguasaan materi jadi satu. Kalau sudah punya TPAC, guru nggak cuma pakai aplikasi, tapi bisa mengintegrasikannya secara bermakna untuk pembelajaran. Nah, ini contoh bagus banget gimana sekolah bisa nerapinnya secara terstruktur. Ada kerangka kerja 3 fase. Pertama, perencanaan. Di sini kebutuhan dinilai dan semua pihak diajak ngobrol. Kedua, implementasi. Disinilah pelatihannya diberikan.
Dan terakhir, evaluasi untuk mengukur dampaknya. Jadi, adopsi teknologinya nggak asal-asalan. Oke, jadi kalau kita gabungin semua elemen tadi, kekuatan individu, etika profesional, dan dukungan sistemik, seperti apa sih gambaran masa depan pengajaran yang tangguh itu? Nah, ini dia poin kuncinya. Resiliensi guru yang sejati itu bukan cuma hasil dari usaha pribadi. Ini adalah sebuah persamaan. Praktik pribadi yang disiplin, ditambah dengan dukungan sistemik yang kuat dan berkelanjutan dari institusi. Dua-duanya harus jalan bareng. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Apakah tujuan kita cuma nyiapin guru buat pakai aplikasi baru yang lagi ngetren, atau kita mau nyiapin mereka untuk 1 dekade ke depan? Karena tantangan sebenarnya itu bukan soal tools-nya, tapi soal membangun kapasitas, resiliensi, dan kebijaksanaan etis yang bakal bertahan menghadapi perubahan apapun di masa depan.